Elise mencuri jam tangan emas, namun ditemukan oleh keamanan. Begitu dia berlari keluar pintu, dia terjatuh ke tanah. Elise berpikir jika dia menyerahkan barang-barangnya, dia akan dibebaskan. Namun salah satu penjaga menjadi serakah. Manfaatkan kesempatan untuk melanggar Elise. Namun, dia tidak mengetahui kalau ayah Elise adalah bos dari geng setempat. Meski hubungan ayah anak terputus, namun setelah mendapat kabar tersebut, sang ketua geng tetap membawa juniornya. Tenang, Johnson, hei, jangan sentuh aku. Polisi telah mengambil alih sini. Sebaiknya kamu pergi, kalau tidak aku akan memanggil seseorang. Telepon saja, orang-orangku juga telah tiba. Baru saja melihat sekelompok pria kulit hitam bertubuh besar datang. Polisi duduk untuk bernegosiasi dengan kedua belah pihak. Elise tiba-tiba berkata kepada penjaga kulit putih di sebelahnya. Kamu memperkosaku, sialan, aku akan membunuhmu. Biarkan dia pergi, Johnson. Tapi orang yang melanggarnya adalah penjaga kulit hitam lainnya. Namun, menunjukkannya akan menghancurkan persatuan kulit hitam. Namun menuduh orang kulit putih akan mempersatukan orang kulit hitam di Harlem. Tak lama kemudian, banyak orang kulit hitam berkumpul di luar toko. Saudara baik Malcolm memanfaatkan kesempatan ini untuk berbicara. Pria kulit hitam itu memiliki semangat untuk bertarung, satu-satunya hal yang hilang adalah membobol toko. Semakin banyak orang berkumpul, kerumunan itu berubah menjadi protes. Polisi terpaksa meningkatkan kekuatan, namun kedua belah pihak bentrok. Melihat kejadian semakin parah, polisi menangkap satpam berkulit putih tersebut. Untuk meredakan kemarahan orang kulit hitam, cerita belum berakhir, Bumpy mengutus juniornya untuk menangkap pengawal hitam itu. Aku tidak tahu dia putrimu. Aku salah. Tolong jangan bunuh aku. Tidak. Aku tidak akan membunuhmu. Seseorang akan berurusan denganmu. Lalu panggil kapal perusak raksasa. Ini benar-benar memukul punggung Anda dengan tongkat Anda. Polisi Calami menghentikan seorang pria kulit hitam dan memintanya membayar biaya perlindungan sebesar $10.000. Siapapun yang berkulit hitam harus membayar. Tapi dia tidak mengenal pria ini. Pemimpin geng kulit hitam. Polisi Calami mengatakan dia tidak akan melawan. Terus bersikap agresif dan menggoda putrinya. Jangan bicara seperti itu padanya, hei, tutup mulut. Cari dia. Melihat dia berani melawan, petugas polisi Calami menyuruh rekan satu timnya untuk mencari senjata. Namun hanya menemukan satu pisau cukur. Calami langsung mengatakan bahwa senjata ini saja sudah cukup untuk menjebloskannya ke penjara selama 10 atau 8 tahun. Jika Anda tidak membayar biaya perlindungan, Anda akan dikirim ke penjara sekarang. Dia juga menyuruhnya untuk membawa sendiri uang itu ke kantor polisi. Bumpy tidak mengatakan apapun setelah mendengarkan. Kembali ke wilayah geng Italia, mintalah bos di sana untuk menanyakan alamat Calami. Jackson segera mengatakan bahwa membunuh seorang petugas polisi tidak akan menguntungkan mereka sama sekali. Apakah kamu punya anak perempuan? Saat aku berjalan di jalan, seorang polisi datang berlari, dan goda dia di hadapanku. Mengancammu. Ucapan Bumpy membuat Jackson tak mampu membantahnya. Setelah semuanya diatur, Bumpy dan saudaranya Malcolm pergi ke kantor polisi. Calami melihat ini dan senang karena menurutnya mereka datang untuk membayar uang. Baru saja melihat Bumpy memberinya sebuah amplop, Calami membukanya untuk melihatnya. Apa-apaan ini? Mata ganti mata, bajingan. Dia segera menelepon ke rumah. Namun yang menjawab telepon itu bukanlah istrinya. Halo, Calami, siapa kamu? Saya Junior Bumpy Johnson. Datanglah untuk menjaga istri dan anakmu. Calami ketakutan dan tidak lagi mempersulit Bumpy. Setelah menyelesaikan masalah tersebut, geng kulit hitam dan geng Italia mengesampingkan permusuhan mereka. Memulai kerjasama yang luas. Hari itu, salah satu bawahan Jackson membuat masalah di wilayah geng kulit hitam. Ini. Jangan sentuh dia, bajingan. Dia bahkan mengeluarkan pisau dan mengancam. Penembaknya adalah orang kepercayaan Bumpy. Dua orang tua datang ke tempat kejadian untuk membahas cara menyelesaikan masalah tersebut. Pihak Jackson kehilangan bawahannya. Saudara-saudaranya sangat marah dan bersumpah untuk membalaskan dendamnya. Agar tidak merusak kerjasama kedua belah pihak, Bumpy membiarkan adiknya pergi dari sini selamanya. Untuk membuatnya tetap hidup, adik laki-lakinya harus pergi malam itu. Namun karena tak tega meninggalkan pacarnya, ia menyembunyikan Bumpy di belakang. Keesokan harinya pacarnya datang ke Bumpy dan memberitahunya. Dia tidak ingin pacarnya kehilangan nyawanya. Bumpy dengan marah mendatangi adik laki-lakinya. Kenapa kamu masih di sini? Aku sudah bilang padamu untuk pergi. Aku tidak melanggar perintahmu, Bumpy. Namun sang adik tidak merasa dirinya salah. Sebelumnya, Bumpy dikejar oleh 5 klan, namun ia tidak pernah mengernyitkan dahi. Dia juga ingin mengikuti Bumpy dan hidup bermartabat.
Harga diri harus dibayar mahal. Bumpy menemui Jackson dan menawarkan untuk menggunakan harga kiriman sebagai ganti nyawa saudaranya. Itu jumlah uang yang sangat besar. Jackson tergerak dan langsung setuju untuk mengatur masalah tersebut. Malam itu, pacar sang adik dibawa pergi oleh orang-orang Jackson dalam perjalanan pulang. Bumpy mengetahuinya dan segera berlari bertanya pada Jackson, "Kalau sudah setuju, buat apa menculik pacar adik laki-lakimu?" Jackson mengatakan hal itu disebabkan oleh adiknya dan dia juga tidak berdaya. "Jika Anda menyalahkan saya, salahkan adik saya karena tidak mendengarkan dan pergi dari sini." Pada akhirnya, mereka memanfaatkan adik laki-lakinya untuk ditukar dengan pacarnya. Kedua belah pihak bertemu di sebuah gudang. "Biarkan dia datang ke sini." "Tidak, kau biarkan aku pergi dulu. Tidak ada yang bisa melarikan diri." Di mata geng-geng Italia, mobil digunakan untuk mengedarkan narkoba dan membunuh orang. Baru saja melihat mereka memasukkan pengkhianat ke dalam mobil. Kemudian nyalakan mesin pres hidrolik. Saat alat berat diturunkan, baik orang maupun kendaraannya terkapar rata. Namun, organisasi ini sedang diawasi. 500 kg barang keluarga mafia disembunyikan di dalam mobil untuk menghindari pemeriksaan bea cukai. Tapi begitu dia menginjakkan kaki di tanah, geng hitam itu menyerbu masuk. Ketiga orang tersebut berkoordinasi dengan penembak jitu untuk memusnahkan seluruh orang mafia. Barang seberat 500 kg dan kendaraan dibawa pergi. Orang yang mencuri barang tersebut adalah bos geng kulit hitam di Harlem, Bumpy. Bumpy menggunakan barang tersebut untuk memanggil tetua kulit hitam dari kota lain. Mereka ingin membangun kerajaan heroin mereka sendiri. Dengan membeli 3.000 kg heroin dari pemasok sekaligus, harga heroin bisa turun hingga 50%. Para tetua kulit hitam dengan cepat mencapai kesepakatan. Di sisi lain, 5 keluarga mafia buru-buru membahas tindakan penanggulangannya. Asalnya, pernah ada geng kulit hitam yang memperdagangkan 3.000 kg heroin. Pasar kelima keluarga tersebut akan menyempit secara signifikan. Saat ini, seorang pria kulit hitam memasuki lobi. Ini adalah salah satu pria kulit hitam tua yang bekerja dengan Bumpy. Dia ingin bekerja sama dengan 5 klan untuk menghancurkan Bumpy, untuk mengambil tempatnya sebagai bos. Dia menangkap orang kepercayaan Bumpy. Lalu datanglah wilayah Bumpy. Katanya kakaknya ada di pelukanku. Jika Anda ingin dia hidup, bawalah $1 juta sebagai imbalannya. Mendengar, orang tua, pahami posisimu, jangan hadapi aku. Tapi tujuannya adalah mengambil kesempatan untuk menghadapi Bumpy. Malam harinya, Bumpy membawa koper berisi uang ke tempat yang telah mereka atur. Tepat saat para junior hendak menghitung uang, terkutuk. Setelah ledakan, Bumpy dan beberapa orang bersiap untuk bertempur.